Sebuah desa kecil di daerah Jawa masih dipenuhi sawah yang luas dan jalan tanah yang sunyi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan halaman yang ditumbuhi pohon mangga, pisang, dan kelapa. Di ujung desa itu berdiri sebuah rumah tua yang sudah dihuni oleh sebuah keluarga selama puluhan tahun. Rumah itu milik seorang nenek bernama Nenek Sari. Sari dikenal oleh warga desa sebagai perempuan tua yang ramah dan bijaksana. Rambutnya yang memutih selalu disanggul rapi dan wajahnya selalu terlihat tenang. Ia tinggal bersama anaknya, Pawira, menantunya Bu Lestari, serta cucunya yang berusia 12 tahun bernama Raka. Rumah mereka cukup besar, tetapi terlihat kuno. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai menghitam dimakan usia. Di bagian belakang rumah terdapat sebuah kamar kecil yang selalu tertutup. Itulah kamar milik Nenek Sari. Raka sebenarnya sangat menyayangi neneknya. Setiap sore sepulang sekolah, ia sering duduk di teras rumah bersama nenek Sari sambil mendengarkan cerita masa lalu. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Raka penasaran. Setiap malam, tepat sekitar pukul 2 dini hari, dari arah kamar Nenek Sari selalu tercium aroma jahe yang sangat kuat. Aroma itu tidak seperti bau jahe biasa dari dapur. Baunya hangat, tajam, dan entah mengapa terasa aneh. Awalnya, Raka tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira neneknya sedang membuat minuman jahe untuk menghangatkan tubuh. Namun suatu malam, rasa penasaran itu semakin besar. Saat itu, hujan turun sangat deras. Sejak malam, angin meniup pepohonan hingga daun-daunnya bergesekan keras. Raka yang tidur di kamarnya tiba-tiba terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat itulah ia kembali mencium aroma jahe yang kuat. Bau itu seolah-olah memenuhi seluruh rumah. Raka bangkit dari tempat tidurnya. Ia membuka pintu kamar perlahan dan mengintip keluar. Rumah tampak gelap dan sunyi. Lampu minyak di ruang tengah sudah hampir padam. Namun, aroma jahe itu semakin terasa. Raka melangkah perlahan menuju arah kamar Nenek Sari. Setiap langkahnya terasa ragu. Entah mengapa, suasana rumah malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika Raka sampai di depan kamar neneknya, ia berhenti. Pintu kamar itu tertutup rapat. Aroma jahe yang sangat kuat keluar dari sela-sela pintu. Raka menelan ludah. Ia hampir mengetuk pintu, tetapi tiba-tiba terdengar suara batuk dari dalam kamar. Batuk itu terdengar pelan dan berat. Raka langsung mundur. Ia berpikir neneknya mungkin sedang sakit. Akhirnya ia kembali ke kamarnya dan mencoba tidur lagi. Keesokan paginya, Raka melihat Nenek Sari duduk di dapur seperti biasa. Wajahnya tampak sehat. Ia bahkan sedang mengupas jahe di atas meja kayu. Raka mendekat. "Nek, tadi malam nenek membuat minuman jahe," tanya Raka. Nenek Sari tersenyum tipis. "Iya, tubuh nenek kadang terasa dingin kalau malam," jawabnya lembut. Jawaban itu sebenarnya cukup masuk akal. Namun ada sesuatu yang aneh. Jahe yang dipegang Nenek Sari tampak masih utuh, seolah baru saja diambil dari keranjang. Jika tadi malam ia membuat minuman jahe, seharusnya sudah ada jahe yang dipakai. Raka tidak bertanya lagi. Namun, sejak saat itu ia mulai memperhatikan sesuatu.
Setiap malam pukul 2, aroma jahe itu selalu muncul. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih cepat. Persis pukul 2 dini hari. Beberapa minggu berlalu. Suatu malam, Raka kembali terbangun karena bau jahe itu. Kali ini rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar neneknya. Saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di bawah pintu kamar, Nenek Sari terlihat cahaya redup seperti nyala api kecil. Padahal di rumah itu tidak ada kompor di kamar. Raka mencoba mendekat sedikit lagi. Ia menempelkan telinganya ke pintu dari dalam kamar. Terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang berbicara dengan orang lain. Padahal, setahu Raka, neneknya tidur sendirian. Suara itu sangat pelan, sehingga kotek-katanya tidak jelas. Namun jelas terdengar ada 2 suara. Salah satunya suara Nenek Sari. Raka langsung mundur dengan jantung berdebar. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu rapat. Malam itu, ia sulit tidur. Keesokan paginya, Raka memperhatikan neneknya dengan lebih teliti. Nenek Sari terlihat biasa saja. Ia menyapu halaman, memberi makan ayam, dan memasak di dapur. Tidak ada yang aneh. Namun, Raka masih teringat suara dari kamar semalam. Siapa yang diajak neneknya bicara? Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian lain membuat Raka semakin bingung. Saat sore hari, Nenek Sari sedang berada di kebun belakang. Raka iseng membuka pintu kamar neneknya. Ia ingin melihat isi kamar itu. Kamar tersebut sangat sederhana. Ada sebuah tempat tidur kayu, lemari tua, dan meja kecil. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Raka. Di atas meja itu terdapat sebuah mangkuk tanah liat berisi potongan jahe. Di sampingnya ada lilin kecil yang sudah meleleh sebagian, dan di dekat mangkuk itu terdapat sebuah foto lama yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan seorang pria tua yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Raka merasa heran. Ia tidak pernah melihat foto itu sebelumnya. Saat ia sedang memandangi foto tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Raka terkejut dan langsung menoleh. Nenek Sari berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya terlihat sedikit terkejut melihat Raka berada di dalam kamar. "Apa yang kamu lakukan di sini, Raka?" tanya Nenek Sari pelan. Raka merasa gugup. "Aku hanya ingin melihat kamar nenek," jawabnya. Nenek Sari tidak marah, namun ia perlahan mengambil foto itu dari meja. Beberapa hal lebih baik tidak terlalu sering dilihat, kata Nenek Sari lembut. Setelah itu, ia meniup lilin kecil di atas meja. Aroma jahe langsung terasa sangat kuat di kamar itu. Raka tidak berani bertanya lagi. Namun, sejak hari itu, rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Ia mulai merasa bahwa ada rahasia besar di balik aroma jahe dari kamar neneknya. Dan rahasia itu sepertinya selalu muncul tepat pukul 2 pagi malam berikutnya. Raka memutuskan sesuatu. Ia tidak akan tidur. Ia ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kamar neneknya setiap pukul 2 dini hari. Tanpa ia sadari, keputusan itu akan membawanya pada sebuah rahasia lama yang telah disimpan oleh Nenek Sari selama puluhan tahun. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan aroma jahe.
lilin kecil, dan sosok yang tak terlihat di dalam kamar itu. Dan rahasia itu akan mengubah cara Raka memandang neneknya selamanya. Sejak malam ketika ia mendengar suara dari kamar neneknya, Raka tidak bisa lagi menganggap aroma jahe itu sebagai hal biasa. Setiap malam, pikirannya selalu kembali pada pertanyaan yang sama. Siapa yang diajak neneknya berbicara? Malam itu, Raka benar-benar berniat untuk mencari tahu jawabannya. Sejak selesai makan malam, ia sudah mempersiapkan dirinya. Ia pura-pura mengantuk dan masuk ke kamar lebih awal seperti biasanya. Namun sebenarnya ia tidak berniat tidur sama sekali. Lampu minyak kecil di kamarnya sengaja dibiarkan menyala redup. Jam dinding berdetak pelan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Dari balik jendela kamar, suara jangkrik terdengar bersahutan di halaman rumah. Sesekali angin malam bertiup melewati sela-sela dinding kayu rumah tua itu. Raka berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Ia menunggu. Jarum jam perlahan bergerak menuju pukul 2 dini hari. Tepat ketika jarum panjang menyentuh angka 12. Sesuatu yang sudah ia duga kembali terjadi. Aroma jahe mulai tercium. Awalnya hanya samar. Namun perlahan-lahan baunya semakin kuat, hangat, dan tajam. Persis seperti malam-malam sebelumnya. Jantung Raka mulai berdebar. Ia bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Kemudian ia membuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Rumah tampak gelap dan sunyi. Semua orang pasti sudah tertidur. Namun aroma jahe itu semakin jelas berasal dari arah kamar Nenek Sari. Raka melangkah perlahan di lorong rumah. Lantai kayu berderit pelan setiap kali ia menginjaknya. Ia berhenti beberapa kali karena takut suaranya terdengar. Ketika akhirnya ia sampai di depan kamar neneknya, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Seperti malam sebelumnya, pintu kamar itu tertutup rapat. Namun kali ini, cahaya redup dari dalam kamar terlihat lebih jelas. Cahaya itu seperti nyala lilin, aroma jahe yang keluar. Dari sela pintu, terasa sangat kuat hingga membuat hidung Raka sedikit perih. Raka mencoba menenangkan dirinya. Perlahan, ia mendekatkan telinganya ke pintu. Dari dalam kamar, terdengar suara. Suara itu sangat pelan. Namun kali ini Raka bisa mendengar kata-katanya dengan lebih jelas. Itu benar-benar suara Nenek Sari. Neneknya seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Aku masih menepati janjiku," kata Nenek Sari dengan suara lembut. Raka menahan napas. Beberapa detik kemudian, Nenek Sari kembali berbicara. "Selama aku masih hidup, aku tidak akan melupakanmu, Raka menunggu." Namun ia tidak mendengar jawaban dari suara lain. Yang terdengar hanya suara api lilin yang berdesis, kecil. Raka merasa bingung. Jika neneknya berbicara dengan seseorang, mengapa ia tidak mendengar suara orang itu? Rasa penasaran membuat Raka mengambil keputusan yang lebih berani. Ia mencoba mengintip melalui celah kecil di sisi pintu. Perlahan ia mendekatkan matanya. Apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Di dalam kamar, Nenek Sari sedang duduk bersila di lantai. Di depannya terdapat mangkuk tanah liat berisi potongan jahe yang terbakar di atas bara kecil. Asap tipis naik perlahan dari mangkuk itu di sampingnya. Lilin kecil menyala dengan cahaya kekuningan. Namun yang membuat Raka merinding adalah sesuatu di hadapan neneknya. Di depan Nenek Sari, tepat di seberang mangkuk jahe itu,
Sebuah kursi kayu kosong diletakkan menghadapnya, seolah-olah ada seseorang yang duduk di sana. Nenek Sari menatap kursi itu dengan sangat serius. "Aku tahu kamu datang setiap malam," kata Nenek Sari pelan. Raka menelan ludah. Ruangan itu terlihat sangat sunyi. Tidak ada siapapun di kursi tersebut. Namun tiba-tiba nyala lilin di meja bergoyang hebat, seperti tertiup angin. Padahal semua jendela kamar tertutup. Raka merasa tubuhnya mulai gemetar. Saat itulah sesuatu yang sangat aneh terjadi. Asap dari jahe yang terbakar perlahan berkumpul di atas kursi kosong. Asap itu berputar-putar, seolah-olah sedang membentuk sesuatu. Mata Raka membelalak. Dalam beberapa detik, asap itu membentuk bayangan samar seperti sosok manusia yang sedang duduk. Raka langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya terasa dingin. Ia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Di dalam kamar, Nenek Sari masih berbicara dengan tenang. "Kamu tidak perlu khawatir, keluarga kita masih baik-baik saja. Bayangan asap itu tidak bergerak. Bayangan asap itu tidak bergerak. Namun bentuknya tetap seperti seseorang yang sedang duduk." Nenek Sari lalu mengambil salah satu potongan jahe dari mangkuk. Ia meletakkannya di atas bara kecil hingga asapnya semakin banyak. Aroma jahe semakin menyengat. "Kamu selalu menyukai aroma jahe sejak dulu," kata Nenek Sari pelan. Raka semakin bingung. Siapa sebenarnya sosok itu? Mengapa neneknya berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat? Tiba-tiba, lantai kayu di bawah kaki Raka berbunyi keras. "KREKKK." Raka langsung terkejut. Suara itu terdengar sangat jelas di lorong rumah yang sunyi di dalam kamar. Nenek Sari langsung menoleh ke arah pintu. "Cukup untuk malam ini," katanya pelan. Tiba-tiba nyala lilin padam. Ruangan menjadi gelap. Bayangan asap itu perlahan menghilang. Raka panik. Ia segera berlari kembali ke kamarnya secepat mungkin. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia menutup pintu kamar dan langsung bersembunyi di balik selimut. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan yang baru saja ia lihat, sosok dari asap, kursi kosong, dan neneknya yang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pagi harinya, Raka bangun dengan wajah pucat. Saat sarapan, Nenek Sari duduk di meja seperti biasa. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun ketika Raka menatapnya, Nenek Sari tersenyum tipis. "Raka," katanya lembut. "Iya, Nek." Nenek Sari menatapnya beberapa detik. "Kamu tidak tidur nyenyak semalam ya?" Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian Nenek Sari melanjutkan dengan suara pelan. "Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu kamu takutkan." Raka menatap neneknya dengan bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya apa maksudnya, Nenek Sari berdiri dari kursinya. Ia mengambil sekeranjang jahe dari dapur. "Aroma jahe bukan untuk menakuti siapapun," katanya sambil tersenyum. "Kadang aroma itu hanya cara seseorang untuk mengingat orang yang sangat ia sayangi." Kata-kata itu membuat Raka semakin penasaran. Ia merasa neneknya menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan sosok dari asap itu. Dan ia mulai yakin bahwa sosok itu bukan makhluk jahat. Namun tetap saja, Raka ingin mengetahui siapa sebenarnya yang datang ke kamar neneknya
setiap pukul 2 pagi. Tanpa ia sadari, jawaban dari misteri itu berkaitan dengan sebuah peristiwa lama yang terjadi puluhan tahun lalu di desa mereka. Sebuah kisah yang bahkan tidak pernah diceritakan oleh orang tuanya. Dan rahasia itu akan segera terungkap. Sejak malam ketika ia melihat bayangan dari asap jahe di kamar neneknya, Raka tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Setiap kali menutup mata, bayangan kursi kosong dan sosok samar dari asap selalu muncul di pikirannya. Namun Raka juga mulai menyadari sesuatu. Neneknya tidak terlihat seperti orang yang takut. Justru sebaliknya, Nenek Sari terlihat tenang setiap kali malam datang. Hal itu membuat Raka semakin yakin bahwa sosok dari asap itu bukan makhluk yang berniat jahat. Beberapa hari berlalu, Raka mulai memperhatikan kebiasaan neneknya dengan lebih teliti. Setiap sore, Nenek Sari selalu pergi ke kebun kecil di belakang rumah. Di sana tumbuh beberapa tanaman jahe yang dirawat dengan sangat baik. Nenek Sari memanen jahe-jahe itu dengan hati-hati, lalu membersihkannya dan menyimpannya di dapur. Seolah-olah jahe itu sangat penting. Suatu sore, Raka memberanikan diri bertanya, "Nek, kenapa nenek selalu menanam jahe?" Nenek Sari tersenyum sambil membersihkan tanah dari jahe yang baru dipanen. Karena jahe bisa menghangatkan tubuh, jawabnya singkat. Namun Raka tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia teringat kata-kata neneknya beberapa hari lalu, bahwa aroma jahe bisa menjadi cara untuk mengingat seseorang. Rasa penasaran Raka semakin besar. Malam itu, Raka kembali memutuskan untuk tetap terjaga. Namun kali ini ia tidak berniat mengintip secara diam-diam. Ia ingin mengetahui kebenaran secara langsung. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Seperti biasa, aroma jahe kembali memenuhi rumah. Raka berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah perlahan, namun kali ini ia tidak bersembunyi. Ia berjalan langsung menuju kamar Nenek Sari. Ketika sampai di depan pintu, ia melihat cahaya lilin dari dalam kamar. Jantungnya berdebar. Raka mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok. Beberapa detik tidak ada jawaban. Namun kemudian terdengar suara Nenek Sari dari dalam. "Masuklah, Raka." Raka terkejut. Ia tidak menyangka neneknya sudah tahu bahwa ia berada di luar. Perlahan ia membuka pintu. Kamar itu terlihat sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Lilin kecil menyala di atas meja. Mangkuk tanah liat berisi potongan jahe berada di tengah ruangan dengan asap tipis yang naik perlahan. Dan kursi kayu kosong masih berada di depan Nenek Sari. Namun kali ini Nenek Sari menatap Raka dengan lembut. "Kamu sudah melihatnya beberapa malam lalu, bukan?" kata Nenek Sari tenang. Raka tidak bisa berbohong lagi. "Iya, Nek," jawabnya pelan. Ia menatap kursi kosong itu dengan gugup. "Nek, siapa yang duduk di sana?" Nenek Sari terdiam beberapa saat. Ia lalu memandang kursi kosong itu dengan tatapan yang penuh kenangan. "Kakekmu," jawabnya perlahan. Raka terkejut. Kakek. Raka memang pernah mendengar tentang kakeknya, tetapi ia tidak pernah melihatnya. Kakeknya meninggal sebelum Raka lahir. Namun Raka tidak pernah tahu bagaimana kakeknya meninggal. Nenek Sari mengambil foto lama yang pernah dilihat Raka sebelumnya. Foto seorang pria tua dengan wajah ramah. "Inilah kakekmu,"
Namanya Surya, kata Nenek Sari. Raka menatap foto itu. Wajah pria itu terlihat sederhana, tetapi sorot matanya hangat. Apa yang terjadi pada kakek? Tanya Raka pelan. Nenek Sari menarik napas panjang. Matanya terlihat berkokok-kokah. 30 tahun yang lalu, katanya perlahan. Kakekmu bekerja sebagai petani di desa ini. Saat itu, desa mereka mengalami musim hujan yang sangat panjang. Sungai yang berada di dekat desa meluap. Suatu malam, banjir besar datang secara tiba-tiba. Air masuk ke roma warga. Banyak orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kakek Surya saat itu membantu banyak orang keluar dari rumah mereka. Ia menolong anak-anak dan orang tua agar bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Namun, ketika ia sedang membantu seorang tetangga, arus banjir menjadi sangat kuat. Kakek Surya terseret arus. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Raka terdiam. Ia tidak menyangka kisah itu begitu menyedihkan. Nenek Sari melanjutkan ceritanya. Sebelum banjir itu datang, kakekmu sempat berkata sesuatu padaku. Raka menatap neneknya. Apa itu, Nek? Nenek Sari tersenyum tipis. Ia berkata bahwa jika suatu hari ia tidak pulang, aku tidak boleh bersedih terlalu lama. Ia berhenti sebentar, dan ia juga berkata bahwa ia akan selalu menemukan cara untuk pulang. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, lanjut Nenek Sari, aku mulai mencium aroma jahe setiap malam. Awalnya Nenek Sari juga merasa takut. Namun suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan kakek Surya. Dalam mimpi itu, kakek Surya duduk di kursi sambil tersenyum. Ia berkata bahwa aroma jahe adalah cara agar mereka bisa saling mengingat. Sejak saat itu, Nenek Sari selalu membakar jahe setiap malam pukul 2. Karena pukul 2 adalah waktu ketika banjir besar itu datang. Itulah waktu terakhir aku melihat kakekmu, kata Nenek Sari pelan. Raka menatap kursi kosong itu lagi. Tiba-tiba, asap dari mangkuk jahe mulai berputar. Perlahan, asap itu kembali membentuk bayangan samar. Namun kali ini, Raka tidak merasa terlalu takut. Bayangan itu terlihat seperti seseorang yang duduk dengan tenang. Raka merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Nek, apakah itu benar-benar kakek? Tanya Raka. Nenek Sari menatap bayangan asap itu. Kadang dunia ini masih menyimpan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jawabnya lembut. Ia lalu menatap Raka. Namun yang pasti, kakekmu adalah orang yang sangat baik. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka duduk di kamar neneknya ketika aroma jahe memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa bahwa misteri itu tidak menakutkan. Namun ia belum tahu bahwa sebuah kejadian lain akan segera terjadi. Sebuah kejadian yang akan menjadi pertemuan terakhir antara Nenek Sari dan sosok yang selalu datang bersama aroma jahe itu. Setelah malam ketika Nenek Sari menceritakan kisah tentang kakek Surya, perasaan Raka terhadap misteri aroma jahe berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya ia merasa takut, kini yang ia rasakan justru kehangatan. Ia mulai memahami bahwa ada sebuah kisah cinta dan kesetiaan yang tersimpan di balik aroma jahe itu. Sejak malam itu, Raka sering menemani Nenek Sari duduk di kamar setiap pukul 2 dini hari. Raka hanya duduk diam, mendengarkan. Kadang ia merasa siola
Sosok itu juga sedang mendengarkan. Dengan tenang, hari demi hari berlalu. Namun, suatu sore, Raka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Nenek Sari terlihat lebih lelah dari biasanya. Langkahnya lebih lambat, wajahnya tampak pucat. Saat makan malam, Nenek Sari hanya makan sedikit. "Nenek, tidak apa-apa?" tanya Raka khawatir. Nenek Sari tersenyum lembut. Nenek hanya sedikit lelah. Namun Raka tetap merasa cemas. Malam itu, ketika jam mendekati pukul 2, Nenek Sari tetap berjalan menuju kamarnya seperti biasa. Raka mengikuti dari belakang. Di dalam kamar, Nenek Sari menyalakan lilin kecil. Ia meletakkan potongan jahe ke dalam mangkuk tanah liat dan menaruhnya di atas. Perlahan aroma jahe kembali memenuhi ruangan. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Asap dari jahe naik lebih banyak dari biasanya, bahkan ruangan terasa lebih hangat. Raka duduk di samping neneknya. "Nek," katanya pelan. "Ya, apakah kakek akan selalu datang?" Nenek Sari menatap kursi kosong itu dengan tatapan yang sangat lembut. "Kakekmu sudah sangat lama menepati janjinya," jawabnya pelan. Apa maksud nenek? Nenek Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka dengan penuh kasih sayang. Kadang seseorang yang sudah pergi masih bertahan karena sebuah janji. Raka memperhatikan wajah neneknya. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata di sudut mata Nenek Sari. Tiba-tiba asap dari mangkuk jahe mulai bergerak lebih kuat. Asap itu berkumpul di atas kursi. Perlahan-lahan, bayangan sosok itu kembali terbentuk. Namun kali ini, bentuknya terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Raka bisa melihat siluet seorang pria yang duduk dengan tenang. Nenek Sari menatap sosok itu. Senyumnya terlihat hangat. "Aku tahu kamu ada di sini," katanya pelan. Lilin kecil di meja bergoyang lembut. Ruangan terasa sangat tenang, seolah waktu berhenti sesaat. Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, bayangan asap itu perlahan berdiri dari kursi. Sosok itu tidak berjalan, namun bentuknya seperti mendekat sedikit ke arah Nenek Sari. Raka merasa dadanya hangat. Ia tidak merasa takut sama sekali. Justru ia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti melihat dua orang yang sangat lama saling merindukan. Nenek Sari menutup matanya sejenak. Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku sudah menunggu sangat lama," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih karena selalu pulang." Asap itu berputar perlahan di sekitar ruangan. Aroma jahe menjadi sangat kuat, tetapi terasa sangat menenangkan. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Asap itu perlahan bergerak, mendekati Nenek Sari, seolah-olah memeluknya. Raka terdiam. Ia melihat neneknya tersenyum dengan sangat damai. Beberapa detik kemudian, asap itu mulai memudar perlahan. Bayangan sosok itu semakin samar. Lilin kecil tiba-tiba padam dengan sendirinya. Ruangan menjadi gelap. Aroma jahe masih tersisa di udara. Namun bayangan itu sudah tidak ada lagi. Raka menoleh ke arah neneknya. "Nek," Nenek Sari membuka matanya perlahan. Ia tersenyum pada Raka. "Kakekmu akhirnya bisa pulang dengan tenang," katanya lembut.
Raka tidak sepenuhnya mengerti, namun ia bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah malam itu. Sejak malam itu, aroma jahe tidak pernah lagi muncul pada pukul 2 dini hari. Kamar nenek Sari kembali menjadi kamar biasa. Tidak ada lagi asap yang membentuk bayangan. Tidak ada lagi kursi yang menghadap sosok tak terlihat. Namun, anehnya nenek Sari terlihat jauh lebih tenang dan bahagia. Ia sering duduk di teras rumah pada sore hari sambil menikmati angin desa. Suatu hari, Raka bertanya kepadanya, "Nek, apakah nenek masih merindukan kakek?" Nenek Sari tersenyum sambil menatap langit senja. "Tentu saja," jawabnya lembut. Tapi sekarang nenek tahu bahwa ia sudah tenang. Raka ikut memandang langit. Angin sore membawa aroma tanah dan dedaunan. Namun, sesekali Raka merasa seperti mencium aroma jahe yang sangat samar. Bukan dari kamar nenek, bukan dari dapur, melainkan dari udara yang berhembus, lembut. Dan setiap kali aroma itu datang, Raka selalu teringat satu hal, bahwa cinta yang tulus tidak selalu hilang ketika seseorang pergi. Kadang cinta itu tetap tinggal, menunggu, menjaga, dan pulang melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan.